Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu Jubilate, yang berarti bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi. Untuk itu marilah kita mendengarkan apa yang dikatakan oleh pemazmur. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah kepadanya dengan sorak-sorai. Marilah kita mempersiapkan diri dengan bersaat teduh untuk mengikuti ibadah kita diiringi oleh musik preludium. Kita percaya kepada kasih setia Tuhan, bersorak-sorak karena penyelamatannya, bernyanyi untuk Tuhan. Karena Ia telah berbuat baik kepada kita. Mari kita naikkan pujian sorak-sorai kepada Tuhan dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 565 ayat 1 dan ayat 4. Hatiku gemar memuji karena kasih rahmat-Mu, bagai bunga pagi hari mekar karena berkat-Mu. Kuasa dosa ratap tangis sirna karena kasih-Mu. Sukacita yang abadi beri padaku Tuhanku. Marilah semua bernyanyi memuliakan nama-Nya dengan sorak-sorai karena berkat rahmat-Nya. Kasih Allah yang sejati sungguh tiada batasnya, kebahagiaan abadi diberi pada umat-Nya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan-Nya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaan-Mu, oleh sebab kekuatan-Mu yang besar, musuh-musuh-Mu tunduk menjilat kepadamu. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, firman-Mu mengatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajarlah kami menuruti kehendak-Mu, teguh dalam iman, serta penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan yang kelak Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepada-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 125 ayat 4. Ya Yesus, tolong umat-Mu, beri iman yang teguh, berikan roh dan hikmat-Mu, memberitakan Injil-Mu dan melakukan perintah
Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada Minggu Jubilate hari ini diambil dari Ulangan 10 ayat 12 sampai dengan 13. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu? Hidup sukannya mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 180 ayat 1 dan ayat 4. Datanglah kepada Yesus yang letih lesu, di sisinya makin tulus hatimu. Penghiburan, pengampunan, kehidupanmu, semuanya diberikan padamu. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita. Ya Allah, Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasih-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tetapi engkau memberati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 475 ayat 1. Aku ikut kau selalu, Yesus juru selamatku. Ku takkan meninggalkanmu, Engkau Tuhan penebus. Aku ini murid-Mu, aku ini murid-Mu. Aku ikut kau selalu, Yesus juru selamatku. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk Minggu Jubilate hari ini tertulis dalam 1 Yosua 5 sampai dengan 8. Kita membacanya secara responsoria. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa,
Demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 252 ayat 1 dan ayat 4. Ya Yesus, bimbing kami seluruh umat-Mu, satukan hati kami setia padamu. Temani aku Tuhan seperti sobatku, kala aku terancam di tengah seteru. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Selanjutnya kita mendengarkan warta jemaat dilanjutkan dengan doa syafaat. Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Begitu juga untuk jemaat kita yang mengikuti ibadah secara online di rumah masing-masing. Warta kita pada hari Minggu ini, Minggu kita hari ini adalah Minggu Jubilate, yang berarti bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Topik Minggu kita, menuruti perintah Tuhan. Tutup altar kita pada hari ini berwarna putih. Pelayan ibadah Minggu. Yang melayani ibadah kita pada hari ini pengkhotbah pendeta resort kita, pendeta Romeo Sinaga, liturgis Sintua James Sagala, dan pembaca warta calon Sintua Evelinda Sigalingging. Kiranya Tuhan memberkati hambanya yang melayani hari ini. Yang melayani ibadah minggu depan 18 April 2021. Minggu depan pengkhotbah adalah pendeta resort kita, Amang Pendeta Romeo Sinaga, liturgis Sintua Poltak Panggabean, dan pembaca warta calon Sintua Frendi Pangaribuan. Kiranya Tuhan memberkati persiapan para pelayannya. Ibadah penghiburan. Pada hari ini, Minggu 25 April 2021,
kita akan melakukan ibadah penghiburan kepada keluarga Bapak Profesor Dr. Mukhtar Papahan SAMH yang akan dimulai pada pukul 16.00 WIB. Bagi warga jemaat yang ingin ikut dapat berkoordinasi dengan Parhalado. Demikianlah diberitahukan. Gerakan Rp1.000 per hari untuk mendukung dana pensiun HKBP. Kembali diberitahukan kepada kita semua warga jemaat HKBP bahwa saat ini sebagai badan pendiri dana pensiun HKBP, kita memiliki kewajiban kepada lembaga dana pensiun negara sebesar 144 miliar. Dan oleh karena itu, pimpinan HKBP menyuarakan agar kiranya warga jemaat mendukung program gerakan Rp1.000 per hari untuk mendukung dana pensiun HKBP. Bagi warga jemaat HKBP yang tergerak hatinya dapat mengirimkannya langsung teratur per bulan, triwulan, semester, atau per tahun sesuai dengan kerelaan hati kita masing-masing. Dan dapat dikirim ke rekening dana pensiun HKBP secara langsung, maupun di samping itu HKBP Resort Diaspora melalui pendeta resort memberikan dukungan secara bertahap dan rutin sebesar 300.000 per bulan melalui panitia distrik. Donasi dana pensiun HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Raya. Warta keuangan. Warta keuangan kita pada hari ini untuk uang huria jumlah pemasukan sebesar Rp6.400.000, uang pusat sebesar Rp289.000, sehingga total seluruh pemasukan sebesar Rp6.689.000. Pengeluaran uang huria sebesar Rp2.379.500, sehingga saldo pada tanggal 24 April untuk uang huria sebesar Rp118.133.612, uang pusat sebesar Rp1.891.000, dan uang PTK sebesar Rp19.843.820, sehingga total seluruh uang huria dan PTK sebesar Rp137.977.432. Demikian laporan keuangan kita. Topik doa kita minggu ini, kita terus mendoakan untuk pandemi virus corona yang masih ada saat ini dan kiranya dapat segera berlalu dari muka bumi ini. Kita berdoa untuk Sintua R. Boru Panjaitan, Opung Anandro Boru yang saat ini pemulihan di rumah, Amang Sinaga A. Sinaga Boru Panjaitan, Opung Anandro Doli yang dirawat di ICU Rumah Sakit PGI Cikini. Kita juga berdoa untuk orang tua dan mertua Sintua P. Panggabean Boru Tampu Bolon, yaitu Nyonya Tampu Bolon Boru Samosir yang berada di BSD. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan. Kita berdoa juga untuk Dr. T.A. Simatupang Boru Tambunan yang saat ini menjalani rawat jalan dan pemulihan. Kita juga berdoa buat Sintua Nyonya R. Manurung Boru Sianturi. Semoga Tuhan memberi kekuatan dan kesembuhan. Kita berdoa untuk Bapak S. Hutauruk Boru Sitohang, itu Bapak Ivana yang juga sedang menjalani rawat jalan dan pemulihan di Kanada. Kita juga berdoa untuk Bapak Huta Barat Boru Nababan yang rawat jalan di Bonapasogit. Kita berdoa untuk Opung Hana Boru Siburen, ya, orang tua dan mertua dari Sintua M. Sigalingging Boru Nenggolan. Kita berdoa juga untuk Amang Sidabutar, yaitu mertua dan ayahanda dari Bapak Alman Sinaga Boru Sidabutar, yang saat ini dirawat di ICU Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng. Demikianlah warta kita pada hari Minggu ini. Terpujilah Allah Bapa kita, anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang memberkati hidup kita setiap hari. Marilah kita pulang dengan damai sejahtera.
Amin. Mari kita satukan hati kita, kita berdoa. Sungguh Engkau Allah Bapa kami yang maha besar, Allah Bapa yang berkuasa di atas segalanya. Allah Bapa yang begitu baik dan penuh kasih. Oleh karena kasih dan kemurahan-Mu saja Bapa, kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, kasih-Mu boleh terus mengiringi setiap langkah-langkah kami. Biarlah ya Bapa, kasih-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami, untuk kami boleh menjalani hidup ini bersama dengan Engkau yang menjagai kami dan menyertai kami senantiasa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa, untuk segala berkat-berkat-Mu yang tiada berkesudahan bagi kami, pribadi lepas pribadi. Dan kami mohon juga Tuhan, biarlah Engkau boleh terus bentukan kami, melalui setiap keadaan yang terjadi, baik suka maupun duka Bapa. Biarlah kami mau berserah dan kami mau berharap bersandar hanya kepadamu, dan kami mau dibentuk oleh tangan kasih-Mu saja ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan untuk ibadah yang boleh kami laksanakan di hari Minggu ini Bapa. Terima kasih kami boleh bersama-sama berkumpul bersekutu di tempat ini maupun di rumah kami masing-masing. Biar ya Bapa, tempat atau apapun tidak dapat menghalangi kami untuk bersekutu dan bersatu hati, memuji dan mempermuliakan Engkau ya Allah. Bapa yang baik, biarlah Engkau yang boleh terima ibadah kami di hari ini Tuhan. Biarlah ini menjadi ibadah yang boleh menyukakan hati Engkau ya Bapa. Ampuni kami Bapa untuk segala dosa-dosa kami, ampuni kami untuk segala pelanggaran-pelanggaran kami Bapa. Tapi biarlah Engkau boleh terus perbaharui kami, biarlah Engkau boleh terus memampukan kami menjadi lebih baik hari lepas hari di hadapan Engkau. Kami bersyukur Tuhan untuk para pelayan-Mu yang boleh melayani di hari Minggu ini. Biar ya Tuhan Engkau yang boleh terus berkati hidup mereka, biar ya Tuhan Engkau yang boleh berkati para pelayan-pelayan-Mu Tuhan, dan berkati ibadah ini Bapa, agar semuanya itu menjadi layak di hadapan Engkau ya Bapa. Kami juga mau bawakan para pelayan-pelayan-Mu yang akan melayani di hari Minggu depan. Biar Engkau yang boleh persiapkan mereka, Engkau boleh beri kerendahan hati, dan Engkau yang boleh mampukan mereka untuk memberi pelayan yang terbaik Tuhan, sebagai persembahan kami bagi-Mu ya Bapa. Kami juga terus berdoa Bapa untuk gereja kami ini Tuhan. Kami tahu Engkau selalu ada dan hadir, dan Engkau selalu menyertai kami Tuhan. Kiranya kasih-Mu boleh terus kami rasakan, mampukan kami Bapa untuk dapat merasakan kasih-Mu untuk seluruh jemaat-Mu Bapa yang saat ini dalam kondisi suka maupun duka Bapa. Biarlah ya Bapa kami boleh menyadari Engkau Allah yang boleh beserta dengan kami, Engkau Allah yang boleh menghiburkan kami, Engkau Allah yang boleh menguatkan kami Bapa. Dan biarlah Bapa Engkau mampukan kami untuk kami boleh lebih dan lebih lagi mengasihi Engkau. Kami juga berdoa untuk gereja kami HKBP Bapa secara keseluruhannya, baik dari pimpinan yang tertinggi. Kiranya Engkau yang boleh berkati para pemimpin-pemimpin HKBP Tuhan. Biar Engkau boleh berikan hikmat, kebijaksanaan yang daripada-Mu Tuhan, agar mereka boleh memimpin HKBP ini dengan pimpinan dan tuntunan daripada Engkau saja. Berkati juga seluruh jemaat HKBP Bapa, untuk kami juga boleh memiliki hati yang mau dipimpin dan dibentuk oleh para pemimpin-pemimpin yang Engkau boleh pakai Tuhan, sehingga Bapa HKBP secara keseluruhannya boleh menjadi saksi-Mu, boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Kami juga Bapa mendoakan pemimpin bangsa kami, negara kami ini Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan, dengan segala banyak beban dan permasalahan yang kami hadapi. Biar ya Bapa, Engkau saja yang boleh tuntun mereka Bapa. Engkau berikan hati yang takut akan Engkau, agar setiap kebijakan yang mereka ambil boleh benar-benar didasarkan atas hati yang mau taat dan mau takut akan Engkau ya Bapa. Kami berdoa juga Tuhan untuk seluruh kondisi yang terjadi saat ini Bapa, baik pandemi yang masih belum kami lewati Tuhan, untuk segala usaha, untuk segala tenaga, segala ide, apapun itu yang kami lakukan Bapa,
Kiranya Engkau yang berkati. Kami yakin, kami percaya Tuhan, pada waktunya Engkau akan melalukan kami dari pandemi COVID ini Tuhan. Biarlah pandemi COVID ini juga tidak dapat menghalangi kami untuk boleh tetap sungguh-sungguh di hadapan Engkau, untuk boleh tetap memuji-muji dan memuliakan Engkau. Kami berdoa juga Tuhan untuk berita yang boleh kami dengar di minggu ini Tuhan, betapa kami sangat berduka oleh para perwira-perwira kami Bapa yang boleh hilang di tengah laut Tuhan. Bapa, kami tahu Engkau Allah yang punya rencana yang baik bagi kami, bagi bangsa ini Tuhan. Kiranya Engkau juga yang boleh menghiburkan keluarga ya Bapa. Engkau yang boleh hiburkan juga bangsa ini Tuhan, agar kami boleh bersatu hati Tuhan, untuk kami boleh tetap merasakan betapa kami ini adalah satu adanya di hadapan Engkau Tuhan. Dan apapun yang terjadi Bapa, biarlah kami mensupport, mendukung di dalam segala empati kami, di dalam segala rasa duka kami Tuhan. Biar ya Bapa, Engkau yang boleh pakaikan juga kejadian ini untuk memperbaiki ke depannya Tuhan, untuk boleh menolong bangsa ini menjadi lebih baik lagi. Bapa yang terkasih, kami juga mau berdoa untuk keluarga abang kami Mukhtar Papahan dan Boru Marpaung Tuhan yang masih dalam kondisi berduka, dan kami akan melakukan acara penghiburan nanti Tuhan. Biarlah Engkau yang boleh mampukan kami juga Tuhan, agar kami boleh menjadi saluran daripada Roh Kudus yang boleh menghiburkan keluarga ini Tuhan. Biarlah kami boleh Engkau pakai Tuhan menyampaikan penghiburan yang daripada Engkau untuk menguatkan keluarga ini ya Bapa. Bapa, kami juga mau berdoa untuk seluruh jemaat-Mu, baik yang telah kami sebutkan tadi Bapa, maupun yang tidak kami sebutkan, yang saat ini berada dalam kondisi yang kurang sehat, yang saat ini dalam rasa duka maupun di dalam sakit penyakit, oleh karena kelemahan fisik juga Tuhan. Untuk para lansia kami Tuhan, biarlah Engkau yang boleh jamahkan mereka semua Tuhan. Engkau yang boleh beri kekuatan, Engkau yang boleh beri kesembuhan, dan Engkau yang boleh beri penghiburan ya Bapa. Terima kasih ya Allah Bapa kami yang di sorga. Biarlah Bapa kasih setiamu boleh terus beserta dengan kami. Biarlah Bapa kasih setiamu boleh kami nikmati dan kami rasakan hari lepas hari. Terpujilah Engkau Allah Bapa kami yang baik. Biarlah Engkau yang sempurnakan doa kami ini Bapa. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita mempersiapkan persembahan kita, persembahan pertama untuk gereja dan persembahan kedua untuk pusat, sambil bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 254, dimulai dari ayat 4. Sinarilah hatiku dengan Roh Kudus-Mu, berikanlah hikmat-Mu mengerti firman-Mu, teguhkanlah imanku dengan kebenaran-Mu, melawan seteru. Nyalakan di hatiku kasih-Mu padaku. Aku mengasihi-Mu, ku taat firman-Mu. Kiranya
kehendakmu di kehidupanku, karena rahmat-Mu. Berikan kekuatan bagiku yang lemah. Hanya Roh-Mu ya Tuhan yang memberikannya. Tiada kesanggupanku melakukan perintah-Mu. Tiada dayaku. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang diberkati Yesus Kristus, firman Allah yang menyapa kita hari ini tertulis dalam 1 Yohanes 3, diawali dari ayatnya yang ke-19 sampai dengan ke-24. Saya akan membacakannya bagi kita semua. 1 Yohanes 3 ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Judul perikop, keyakinan di hadapan Allah. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan dengan demikian kita ketahui bahwa Allah adalah di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang diberkati Yesus Kristus, jikalau kita melihat angka ataupun kasus-kasus pelanggaran hukum yang terjadi di Indonesia, kasus korupsi, pelanggaran rambu-rambu lalu lintas, kasus moral atau susila, dan juga kasus-kasus kriminalitas yang terjadi di tengah bangsa dan negara kita, itu menjadi pertanyaan bagi kita masing-masing, bahwa kadangkala ternyata kesadaran hukum kita, rasa tanggung jawab kita kepada hukum itu masih terlampau rendah. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena memang di satu sisi kita diakui sebagai negara yang beragama. Bahkan fanatisme beragama di tengah-tengah bangsa negara Indonesia ini boleh dikatakan di atas 90% tingkatnya kefanatismean kita. Namun persoalan yang terjadi, kenapa bisa orang
yang memiliki tingkat ketaatan kepada agama maksud saya belum tentu kepada Tuhan. Karena kita saat ini selalu masih cenderung kita melihat seolah-olah beragama itu menjadi hukum yang luar biasa. Di manakah tingkat ketaatan kita beragama dengan cara menghayati, menghidupi ajaran agama itu dalam kebiasaan kita sehari-hari. Bahkan saat ini ada kecenderungan yang kita lihat, kehebatan seseorang itu adalah dinilai ketika dia sudah terbukti bersalah secara hukum, tapi dia bisa bebas dari jerat hukum. Dia bangga karena dia bisa mengendalikan orang-orang atau aparat hukum. Dia bisa mengkangkangi hukum. Dia mampu menggunakan konektivitas, harta, kekayaannya, jabatannya. Sehingga tingkat kesadaran kita taat, menuruti hukum, tunduk kepada hukum sangat rendah. Dan hal ini sebenarnya menjadi cerminan juga bagi kita warga Kristen. Cerminan juga bagi kita warga gereja. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, orang-orang Kristen, konsekuensi dari iman percaya kepada Kristus itu adalah salah satunya ketaatan, kesetiaan kita untuk menuruti firman Tuhan, untuk menuruti perintah Tuhan, untuk menuruti yang namanya firman pesan kehendak Tuhan. Karena itu merupakan konsekuensi dari iman percaya kita, maka orang-orang Kristen yang hadir di tengah-tengah masyarakat, yang hadir di tengah-tengah dunia ini harus mampu menjadi teladan dalam ketaatan kepada hukum. Apalagi dalam konteks Indonesia di mana kita adalah masyarakat yang pluralis. Jika kita berangkat dari pola pikir agama masing-masing menilai agama orang lain, yang terjadi adalah konflik. Jika kita menggunakan pola pikir dari sudut kebenaran kita sendiri, menilai orang lain tanpa ada universal kebenaran yang bisa menjembatani kita melalui hukum ataupun kesepakatan bersama, kita bisa mengalami kekacauan. A menggunakan pola pikirnya, B menggunakan pola pikirnya, C menggunakan kebenaran dari pikirannya. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pemaksaan kehendak. Bahkan saat ini banyak dengan menggunakan nama mayoritas, banyak yang menggunakan atas nama tekanan publik, berusaha mencoba mempengaruhi hukum yang sudah tertulis dengan benar, yang sudah tersurat, dan mencoba untuk menggoncang, bahkan mengkudeta hukum-hukum yang sudah ditetapkan. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian yang terkasih, firman Tuhan saat ini adalah bagaimana orang-orang Kristen ketika berkeyakinan kepada Allah. Yohanes menuliskan surat ini kepada orang-orang Kristen, di mana jemaat-jemaat di Asia Kecil pada saat itu mengalami goncangan karena ada pengaruh-pengaruh dari ajaran-ajaran sekitar. Ajaran itu bisa kita deteksi dengan dua kelompok, yaitu doketisme dan ajaran gnostisisme. Ajaran doketisme ini adalah ajaran yang meragukan kemanusiaan Yesus Kristus, karena menurut mereka Yesus itu hanya bayangan-bayangan, dia tidak nyata manusia, dia hanya bersifat maya. Dan itulah yang menyebabkan ketika Yesus yang disalibkan itu bukan the real Jesus, itu bukan Yesus yang asli, itu adalah yang namanya Yesus yang maya, yang semu. Yesus itu tidak benar. Tidak akan mungkin Tuhan itu bisa disalibkan. Tidak mungkin Tuhan itu bisa mati. Jadi mereka melihat itu hanyalah bayangan semu. Dan kalaupun ada kelompok agama-agama lain yang mencoba mengatakan bahwa Tuhan orang Kristen itu tidak benar disalibkan, Nabi itu, Isa itu tidak benar disalibkan, itu juga dipengaruhi dari ajaran doketisme. Dan hal ini serius bagi Yohanes untuk mengingatkan kembali bahwa Yesus itu adalah Allah sejati dan manusia sejati. Hanya karena dia Allah sejati dan manusia sejati, maka pengorbanannya di kayu salib sempurna dalam konsep menyelamatkan dunia ini, manusia dari dosa dan kematian. Yang kedua, kelompok gnostisisme ini hampir sama juga dengan doketisme, tapi ada perbedaannya.
Kalau gnostisisme itu adalah ajaran yang menekankan bahwa akal, pengertian, pengetahuan dengan konsep bahwa manusia ini terdiri dari dua unsur. Unsur yang berdosa dan unsur yang baik, yang kudus. Oleh sebab itu menurut mereka tidak akan mungkin Allah masuk menjadi materi yang berdosa. Dan mungkin debataga bicolma. Molo debataga bicolma, masa dia mau menjadi manusia, mau menjadi daging, padahal materi itu, unsur daging itu adalah dosa. Dan itu tidak mungkin. Maka dia memisahkan antara unsur yang kudus dan unsur yang berdosa itu. Nah, kalau dikatakan Yesus itu adalah Allah, Yesus itu adalah Tuhan, maka dia benarlah Tuhan dan tidak mungkin dia menjadi manusia. Itulah konsep dari mereka. Karena menurut mereka, cara orang melepaskan diri dari tubuh yang berdosa ini, maka dibutuhkan ada dua hal. Usaha manusia, yaitu melalui pertapa. Itu makanya dulu banyak orang-orang Kristen, supaya dia mendapat keselamatan, dia melakukan bertapa, mengosongkan diri, pergi jauh, meninggalkan keluarganya, meninggalkan anak istrinya, dan dia melakukan bersemedi, bahkan beberapa tahun tidak pulang. Dia pergi meninggalkan keramaian dunia ini. Dengan makan, tidak boleh makan ini, tidak boleh makan ini, banyak pantangannya lah. Yang kedua, ada juga orang yang mau menyelamatkan dirinya, jiwanya dari tubuh yang berdosa ini, materi yang berdosa ini, dengan melakukan penyiksaan diri, yang memukul, menyiksa tubuhnya, mencambuk dirinya, bahkan menyayat-nyayat tubuhnya, supaya jiwanya itu bisa murni keluar dari tubuh yang penuh dengan dosa ini. Oleh sebab itu jemaat yang diberkati Yesus Kristus, ternyata paham-paham seperti ini memasuki jemaat pada saat itu. Sehingga iman percaya kepada Kristus itu diragukan. Dan banyak juga warga jemaat akhirnya karena melihat situasi yang seperti itu meninggalkan prinsip iman mereka kepada Kristus. Dan hal inilah sebenarnya yang mau diangkat oleh Yohanes kepada jemaat pada saat itu. Yang pertama sekali, keberadaan kita sebagai orang Kristen itu bukan berpusat kepada kemanusiaan. Kita menjadi anak Allah, kita diselamatkan, itu bukan pada pola pikir manusia yang menyelamatkan kita. Tapi sebaliknya anugerah Tuhanlah, Kristuslah yang telah menyelamatkan kita. Di dalam Kristus, Allah telah membenarkan kita, melahirkan kita kembali menjadi anak-anak kebenaran. Dan itulah dalam ayat 19, jelas dikatakan Yohanes, demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di depan Allah. Dalam hal ini Yohanes mengingatkan status kita. Orang-orang yang sudah ditebus, yang percaya kepada Yesus Kristus, itu bukan berasal lagi dari dunia ini. Dia tidak lagi harus berpusat kepada hal-hal yang ada di dunia ini, tetapi bagaimana kita menyadari diri kita karena berasal dari kebenaran Allah. Maka orang yang percaya itu keselamatannya sudah terjamin. Tidak harus lagi bertapa lagi. Tidak karena perbuatan supaya dia mendapat keselamatan. Bukan lagi melakukan penyiksaan dirinya dan hal yang lain. Tetapi bagaimana kalau kita menerima Kristus itu, dari kebenaran itu, apa yang mau diharapkan oleh Yohanes? Ada dua hal perintah yang disampaikan di sini. Yang pertama dikatakan, percayalah kepada Yesus Kristus. Percaya kepada Yesus Kristus dalam arti di sini adalah dia adalah Allah yang 100% dan manusia 100%. Jangan ragukan keilahiannya, jangan ragukan kemanusiaannya. Ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, percaya kepada dia, maka sebenarnya kita sudah mendapat kebenaran itu, kita sudah mendapat keselamatan itu. Dan tinggal di dalam keselamatan itu. Karena jaminan keselamatan orang yang percaya adalah Yesus Kristus. Ukuran dari kebenaran itu adalah Yesus Kristus. Jadi ya kadamang do deina. Molo nunga porsia hitatu Kristusi. Iman itulah ruang bagi kita untuk berada dan tinggal di dalam Kristus.
Allah itu hadir di dalam iman. Kristus itu hadir di dalam iman kita. Itu sebabnya ada nyanyian yang mengatakan Yesus hanya jauh sejauh doa. Allah itu tidak jauh. Ketika kita beriman kepadanya, kita sudah ada di dalam dirinya. Nungamia kita di bagasan beluna. Hal ini untuk menegaskan kembali keraguan-keraguan orang pada saat itu tentang keilahian Kristus dan kemanusiaannya. Supaya orang Kristen itu tetap memegang prinsip teguh keimanannya. Karena memang prinsipnya orang-orang Kristen sendiri juga memiliki pola pikir yang berbeda-beda mengenal Kristus. Itu makanya banyak ajaran-ajaran tentang kekristusan atau keilahian Kristus. Kita bisa juga lihat itu dari dulu, mulai dari abad-abad yang pertama, kelompok-kelompok Yahudi yang menolak kemesiasan Yesus. Setelah Yahudi muncul lagi kelompok Marsion yang menolak keberadaan Yesus sebagai Tuhan. Dan bukan hanya saat ini saja. Tidak usah heran jika sampai saat ini Yesus itu tetap menjadi misteri yang tidak pernah bisa tersingkapkan tentang keberadaannya. Karena pengakuan iman kitalah yang menyatakan dia Tuhan dan dia adalah manusia 100%. Tidak usah heran. Mula sampai sonari pe gudang gujolma memperdebatkan orang-orang Kristen itu percaya kepada manusia, mempertuhankan manusia. Tuhan orang Kristen itu mempunyai Tuhan yang beranak dan diperanakkan. Bagi kita tidak penting apa yang dikatakan orang. Namun yang penting bagi kita, bagaimana kita mengimani Kristus itu dalam kehidupan kita sebagai Tuhan dan juga sebagai manusia yang telah menyelamatkan kita. Yang kedua, perintah yang mau dikatakan oleh Yohanes, kalau kita sudah percaya kepada Yesus Kristus itu, maka kita mempunyai pola hidup yang berbeda dari dunia ini. Kita bukan seperti yang dulu lagi. Hidup yang berorientasi kepada keinginan daging. Hidup yang berpusat kepada keinginan-keinginan dunia ini. Tetapi saat ini kita beralih kepada kehidupan saling mengasihi. Kehidupan komunitas yang saling peduli. Karena saling mengasihi itu adalah konsekuensi iman percaya kepada Kristus. Orang-orang yang mengatakan dirinya percaya kepada Kristus berasal dari kebenaran, maka indikator orang yang percaya kepada Kristus dan yang berasal dari kebenaran itu hidupnya adalah hidup yang saling mengasihi, saling peduli. Dan orang-orang yang saling peduli itu berarti di sana ada keharmonisan, di sana ada kedamaian terjadi di tengah-tengah persekutuan. Jadi ikon marasinggo parsauran halak Kristen na porsia tu Yesus, dohot na so porsia tu Yesus. Di manakah perbedaannya itu? Idi ado parasingan nai. Jika dunia ini hidup dalam persaingan yang saling memburukkan dan menjelekkan. Di dalam dunia ini terjadi konflik yang tidak penting yang menyebabkan kehancuran. Jika dalam dunia ini terjadi kebencian, dendam, dan bentuk-bentuk kejahatan, persekutuan orang Kristen itu harus mampu tampil beda dari dunia ini. Kita bayangkan ketika pada tahun 1862, kemudian 63 mulailah Nomensen membangun Hutadame, yaitu di Tarutung. Kita bayangkan dulu orang Kristen dari kalangan orang Batak itu adalah kelompok minoritas. Mereka itu diusir dari persekutuan adat Batak, dari keluarga, dan mereka tidak berhak mempunyai hak warisan dari harta orang tuanya. Omma di Papungu si Nomensen di Hutadame. Tapi Nomensen membangun konsep Hutadame, di mana Hutadame ini mau dijadikan sebagai pusat percontohan bagaimana hidup orang Kristen. Di mana orang-orang Batak yang dulu hidup dalam agama-agama kesukuan, mereka membentuk suatu kehidupan yang baru dalam kekristenan. Di sana
muncul persekutuan yang saling peduli. Tidak persekutuan nama ngalatei yang membenci, nama kosobi. Di sana terbentuk persekutuan yang saling mendoakan. Di sana muncul persekutuan yang sangat peduli dengan kesehatan, peduli dengan pendidikan. Boleh dikatakan munculnya Huta Damai menjadi suatu kelompok sosial kaum elit yang bersih, di mana orang-orang di sana walaupun rendah secara adat budaya yang tersingkirkan, molo hata batak na dipebeli sian masyarakat yang dikucilkan dari komunitas orang banyak, tetapi mereka bisa menjadi kelompok-kelompok yang taat kepada Tuhan di Huta Damai. Apa yang terjadi? Ketika terjadi penyakit lepra, penyakit cacar yang menelan banyak orang-orang Batak yang ada di luar dari Huta Damai. Pada saat itu tak satu pun dari Huta Damai penduduknya yang terkena penyakit itu. Disitulah sadarlah orang Batak pada saat itu apa yang sedang terjadi. Buasa boy songonon dihita mace gudang torop jol makan amate. Alai di Huta Damai tidak ada terjadi dan tidak terdengar suara tangisan pun. Di sana kesehatan terjamin. Di sana kesatuan terjamin. Persekutuan terjamin. Tidak ada di sana kebencian, kedengkian. Dan itulah yang membuat menjadi gaya hidup Huta Damai, sehingga itu menularkan, mempengaruhi sekitar orang Batak pada saat itu. Maka karena dilihatnya kehidupan orang Batak itu begitu luar biasa yang sudah menjadi Kristen, akhirnya banyak orang-orang Batak ikut menjadi Kristen. Ada apa di sana? Apa yang terjadi di tengah-tengah kekristenan itu? Mengapa mereka bisa sehat? Mengapa kehidupan pola pikir mereka sudah lebih maju? Kesehatan fisik mereka lebih hebat daripada kita yang di luar ini. Ketika mereka mencoba mencari tahu, ternyata di situ ada rahasianya. Apa rahasianya? Mereka mempunyai Datu Bulun, satu orang yang luar biasa. Datu Bulun itu bukan nomensen. Datu Bulun yang dianggap orang Batak pada saat itu, yang dimiliki oleh nomensen, yang menjadi pusat penyembahan orang Batak Kristen pada saat itu adalah Yesus Kristus. Ketika mereka mencoba mendengar siapa nama Yesus itu, disitulah mulailah kekristenan itu meresap melalui perilaku-perilaku kehidupan orang-orang Kristen Batak itu. Meresap dan pada saat itu para misionaris, karena sudah mulai ada peluang untuk memberitakan Injil, diangkatlah yang bisa membantu mereka dalam melayani, yaitu Sintua. Jadi jabatan pelayan pribumi yang pertama sekali di Tanah Batak adalah Sintua, karena pendeta yang datang itu adalah dari Eropa. Kemudian setelah para Sintua ini membekali, ada beberapa Sintua yang diajak nomensen, para misionaris untuk menginjili. Dari para Sintua diangkatlah itu menjadi evangelis. Itulah evangelis, maka muncul tohonan evangelis. Dan dari evangelis, karena para misionaris itu membangun sekolah-sekolah untuk mencerdaskan orang-orang Batak pada saat itu yang sudah mulai menerima Injil, maka muncullah sekolah guru huria atau sekolah katekit, muncullah jabatan guru huria. Barulah sekolah pendeta muncul tahun 1884, dan penabisan pendeta yang pertama sekali tahun 1885 tanggal 19 Juli. Di situ ada Johannes Siregar, Markus Siregar, dan adalah satu lagi Marga Nasution. Kalau kita lihat rentetan itu, mengapa bisa kekristenan itu mempengaruhi semua orang Batak? Karena kekristenan yang pertama masuk ke tanah Batak itu menampilkan kehidupan yang berbeda, yang luar biasanya, memiliki kearifan, memiliki kerendahan hati, memiliki kedamaian, memiliki kesalehan, dan mereka bukanlah orang-orang yang selalu berambisi untuk dipuji, untuk dimuliakan. Danggabi colma naholana parwadiri. Orang-orang Kristen yang datang itu, yang dikucilkan itu, disingkirkan dari komunitas besar orang Batak. Mereka mampu menjadi orang-orang Batak Kristen yang rendah hati dan bisa menjadi panutan. Dan inilah sebenarnya wajah gereja seharusnya dalam konteks saat ini. Bagaimana sebenarnya melalui kepercayaan kita kepada Kristus, keyakinan iman kita kepada Kristus,
Yang pertama, kita yakin terjamin bahwa keselamatan kita sudah dijamin oleh Yesus. Oduna perjulo ikut tapar hatopot. Ketika saya sudah percaya kepada Kristus sebagaimana perintah daripada Yesus itu, perintah daripada Allah, maka kita tidak mempunyai keraguan lagi tentang keselamatan kita. Kita tidak perlu lagi mencari keselamatan itu, menggoogling, mencari keselamatan dari agama lain, mencari keselamatan sekedar mengetahui sebagai pengetahuan, silakan. Tapi kita jangan lagi memperdebatkan, mempertentangkan iman kita kembali. Sama seperti yang terjadi di jemaat yang dilayani oleh Yohanes. Kita sudah final dalam kehidupan kita, sudah menjadi keputusan akhir kita. Yesuslah keselamatan kita, tidak ada yang lain. Jika Yesus menjadi keselamatan kita, ada harga yang harus kita bayar. Apakah harga yang harus kita bayar? Harga yang harus kita bayar itu berarti kita harus mengosongkan diri kita dan membangun karakter Kristus dalam diri kita. Sebagaimana dalam Galatia 2 ayat 20. Bukan aku lagi yang hidup, tapi Kristuslah yang hidup dalam diriku, dalam aku. Jika aku hidup saat ini karena iman kepada anak Allah yang sudah mati untuk aku. Nah, ini berarti konsekuensi itu yang harus kita bayar. Maka tampilannya, indikatornya Kristus hidup dalam diriku adalah di dalam kasih. Berarti hidup di dalam kasih adalah kemauan kita berkorban. Kemauan kita mempersembahkan diri untuk orang lain. Memberi ruang kepada orang lain untuk menjadi bahagian dari kehidupan kita. Sonaria kadamang dok dainang. Ise manaolo mabain jol manasing menjadi bagian dari tanggung jawab kita. Adakah kita merasa terbeban ketika orang lain mengalami kesulitan bahwa kita terpanggil untuk menolongnya? Masih adakah di dalam diri kita merasa risih jika ada orang mengalami ketidakadilan dan kita mengalami keterpanggilan rohani, tanggung jawab iman untuk menolong mereka? Karena memang itulah yang harus kita bayar ketika kita percaya kepada Yesus, menerima keselamatan itu. Hidup mengasihi, bahkan secara tegas Yohanes mengatakan kita mengasihi bukan dengan kata atau lidah. Di ayat 18 dikatakan di sana, di ayat ke atasnya itu, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Itu dengan tegas. Kenapa sampai dikatakan dengan lidah? Karena banyak saat ini manusia sangat pintar bersilat lidah, bermain kata-kata, rumusan kata-kata indah menyenangkan telinga orang lain, tetapi nol perbuatan. Dan ini yang memang sebenarnya pengakuan kita kepada Yesus Kristus, jangan kita rumuskan dengan pengakuan yang indah sebagaimana rumusan pengakuan iman Kristen yang selalu kita ucapkan setiap minggu. Aku percaya kepada Bapa, aku percaya kepada Yesus, aku percaya kepada Roh Kudus. Tetapi pengakuan itu adalah kehidupan kita sendiri. Bagaimana kita mengimani Dia dalam keseharian perilaku kehidupan kita dalam perjalanan di dunia ini. Bagaimana kita memberi ruang itu kepada orang lain. Konsekuensi iman kepercayaan kepada Yesus Kristus yang tidak bisa ditawar, menjadikan diri kita sebagai berkat teladan bagi orang lain. Serong mania dope jol mana merasa terbeban, mula adong jol mana marukil, terbeban dope noai kita mangapuli manang daun. Ketika ada gereja jemaat yang berduka misalnya, kemudian gereja melakukan suatu penghiburan. Ketika gereja mewartakan nanti kita akan melakukan penghiburan seperti ini. Pertanyaannya adalah, masih adakah dari warga jemaat yang merasa terbeban, terpanggil sebagai satu tubuh Kristus untuk saling menghibur? Atau adong dope ulak amang tusadu dope au dang bo dope au. Ketika kita memiliki tugas panggilan sebagai pelayan, tahbisan, sintua, parhalado, penanggung jawab, song leader, pemandu musik, pemandu lagu dan hal lainnya. Ketika kita percaya kepada Kristus, ada harga yang harus kita bayar. Apakah kita harus mempunyai alasan yang lain sehingga segala sesuatu yang kita perbuat untuk Tuhan itu hanyalah dalam bahasa Batak pola pasi-pasi ningolutaima. Kita memberikan itu hanya sebagai sisa-sisa waktu kita, bukan domain utama dari kehidupan kita.
Sama seperti ada cerita orang mau jadi sintua. Ketika mau diarahkan sintua, oh amang, sintua maho, adang boy dope amang, anak saya masih kecil ini. Oh iya. Kemudian ganti pendeta, 5 tahun lagi diajak lagi, sintua mah, iya tapi belum menikah anak saya ini. Kan seperti itu. Baru nanti sudah usianya mau 60 tahun, diajak lagi sintua. Tah amang, ngama tua iba mau lo gabi sintua meile nama hola macalo honori nama noniba terpeciu nina. Ujunga sipulma marsahi mai mana neng metua. Inai mana me padana Tuhan. Malu mau siapa saya tokon. Malu dijuju au situa itur ulu piau. Jadi akhirnya dia mengatakan waktu inti sehatnya, kuatnya, dia memiliki kemampuan, dia sulit untuk mau memberi kepada Tuhan di tengah-tengah gereja. Tetapi ketika dia sudah gogu, tidak mempunyai tenaga lagi, baru dia mengatakan, Tuhan pakailah hidupku ini seturut kehendak-Mu. Gudang gosoni amang jol mainang itu. Ketika dia masih kesehatan prima, kemampuan ada, fisik masih bagus, dia menolak. Tapi kalau sudah lemah, tidak memiliki apa-apa lagi, dengan alasan mengatakan, Tuhan pakailah aku seturut kehendak-Mu. Ido imana masuk ini, dungdang margogo be ibana, dung sudah be di ibana, dungdang mamora be ibana, dang ngarung ibu pisi pakeona, baru dia mengatakan, aku ingin melayani Tuhan. Unang manias songoni hita manginang. Konsekuensi mengikuti Tuhan, sehat atau sakit harus kita lakukan. Walaupun sebenarnya tidak radikal kita memahami itu. Dan radikal itu. Tuhan ipe di halomohon, setiap orang yang mau mengikuti Tuhan, melayani Tuhan harus sehat. Maka seorang sintua dan parhalaru harus jaga kesehatan dong. Harus. Jangan karena nggak mampu mengendalikan makanan, sirating sudah. Termasuk juga pendeta, banyak sekali pendeta kena penyakit. Kolesterol lah, jantung lah, gara-gara apa? Gara-gara baiknya jemaat juga. Ada yang melani burjuni ruasi, setiap ada ulang tahun di jauh, tardirian no di jauh, maluan no di jauh, marpesta no di jauh, ilam musik metong bagian dalam, ilam bagian dalam, yalangi, padahal nggak pernah periksa jantung, nggak pernah periksa kolesterol, tiba-tiba stroke, tiba-tiba mati, poso-poso rupi. Padahal Tuhan mengharapkan pelayan itu sehat, harus sehat. Berarti kadangkala juga ada, saya nggak tahu pernah kita mendengar ada pendeta, anaknya menangis ketika bapaknya meninggal dunia. Itu imana buti? Bapak kon, anak kedua kami di bani mana? Kami anak kedua, anak tirinya kami. Tapi sebenarnya anak yang paling utama di tahun adalah jemaatnya. Dan istrinya juga mengatakan, dia istri kedua. Saya pertama bingung, taunya kau Romeo katanya. Harus enang. Kalau aku ini istri keduanya ditaruh abangmu katanya. Emangnya istri ke mana maksudnya istri kedua? Iya, jemaatnya itunya istri pertama. Semua hidupnya ke jemaat, semua hidupnya ke jemaat. Tapi apa yang terjadi? Setelah meninggal, sakit-sakit amatai, inatai itu nama rawat. Dung mate, Roma nesidama dokon, inda nesidama. Kayak ginilah pendeta itu. Kenapa? Setelah pendeta itu meninggal, keluarganya tidak pernah merasa memiliki pendeta itu. Gak pernah merasa memiliki pendeta. Kenapa? Karena selama dia sehat, selalu berada di tengah jemaat, melayani ke sana, melayani ke sini. Tapi setelah dia sakit, barulah keluarga memiliki dia. Inataima naluja, anak Naima. Tidak pernah kami Brunei bercerita metuau, tidak pernah kami dibawa kemana-mana. Tidak ada libur. Natal dan Tahun Baru kalau orang semua bisa pulang kampung, bertahun baru ke rumah opungnya, bertahun baru. Kami nggak pernah tahun baru, pasca juga nggak pernah. Kenapa? Karena disitulah paling repotnya pekerjaan. Ujungnya dak yahu nikmati kami namar bapak. Walaupun bapak orang lain mengatakan bapak ini adalah pendeta yang baik, tapi bagi kami sebenarnya ya, di mana metuau? Sebenarnya bagi kami bapak ini adalah begitu kejam sama kami. Dan adok kumiliki kami. Dak kuboto kami tabuna namar bapak. Kami tidak pernah menikmati enaknya punya bapak, karena tidak ada waktunya untuk kami. Hola turas nuredo rohana, hola tuneside do, tupungan ama, tupungan ina, naposo sekolah minggu. Secara pribadi tidak ada waktu bersama-sama dengan kami. Dak kuboto akapadita mati anak ni padita mana bui maka tidak konon.
Isodo noeng itu Susan, bagaimana pengalaman? Artinya kadang jemaat tidak menyadari itu. Yang itulah makanya sebenarnya konsekuensi yang harus dibayar. Termasuk para pelayan, sintua, semua hal yang harus dibayar. Ketika kita diberikan Tuhan tugas, tanggung jawab, diangkat kita sebagai pelayan tahbisan. Dan sebagai orang Kristen ada harga yang harus kita bayar. Itu yang saya maksud Bapak Ibu sekalian. Makanya sebenarnya trust in Jesus, we pay nothing. Kalau hanya percaya sama Yesus kita tidak bayar apa-apa. Follow Jesus, we pay something. Kalau kita mengikut Yesus kita ada bayar harga. Tetapi kalau yang namanya serve Jesus, serving, melayani Yesus, we pay anything. Kita harus membayar semua. Sudah gararota. Yang namanya percaya kepada Yesus tidak butuh uang, tidak butuh apa-apa, itu iman kita. Yang namanya mengikut Yesus ada bayar, ada harga yang harus dibayar. Datang beribadah ke gereja, memberikan persembahan. Yang namanya melayani Yesus berarti menjadikan Yesus prioritas hidup, maka kita harus siap berkorban. Waktu, tenaga, pikiran, dan juga materi yang kita miliki. Itulah yang harus kita bayar. Alani duneng hataon marga mamung situa kacalo situa nami teh. Di sana mang calo situa pangaribuan, amang calon sintua hutagaul, dan inang calon sintua boru sigalingging. Ketika kita mau masuk ke level selama ini mungkin masih dalam arti follow Jesus. Sekarang mau masuk ke dalam ranah tahbisan pelayanan sebagai sintua, serving Jesus, sampai ke sana. Apa yang mau kita katakan? Berarti kita berani membayar semuanya. Pay anything, semua kita bayar. Melalui hidup kita, melalui apa yang kita miliki, dan perilaku kita harus kita bayar. Percaya kita kepada Kristus. Amin, kita berdoa. Puji dan syukur kami ucapkan kepadamu ya Tuhan. Karena Engkau mengingatkan kami. Iman percaya kepada Kristus harus dibayar dengan hidup saling mengasihi di antara kami. Dan itu adalah konsekuensi kepercayaan kami kepadamu. Tuhan, tuntun kami sebagai para umat-Mu yang telah Engkau tebus. Ingatkan dan sadarkan kami bahwa kami ini berasal dari kebenaran. Engkau telah melahirkan kami menjadi manusia baru, manusia yang telah Engkau kuduskan. Oleh sebab itu perilaku hidup kami harus berbeda dari dunia ini. Karakter kami karakter unggul yang senantiasa meneladani karakter Kristus. Hidup saling mengasihi, mau berkorban, dan peduli kepada semua orang. Biarlah Tuhan kepercayaan kami kepada Kristus memberikan tanggung jawab iman dan moral kepada kami. Ada keterbebanan kami tentang hal-hal yang terjadi di dunia ini. Ada ketergerakan hati kami Tuhan melihat terjadinya ketidakadilan, melihat banyaknya persoalan-persoalan sosial di tengah-tengah kehidupan kami. Biarlah hati nurani kami senantiasa menyuarakan kepada diri kami untuk tampil sebagai pengikut Kristus yang setia. Engkaulah kiranya memberkati semua warga jemaat-Mu ini, menuntun mereka ya Tuhan sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki di dalam kehidupan mereka. Yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Engkau beri kesembuhan, yang berduka Engkau menghibur. Tuhan, rencana-rencana dan program-program yang akan dilaksanakan oleh gereja-Mu ini, Tuhanlah kiranya menuntun dan yang memberkati. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan memohon ke dalam tangan-Mu. Amin. Marilah kita persiapkan persembahan kita. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 752 ayat 1, 2 dan ayat 4. Tuhan wujudkan kehendak-Mu
atas diriku ciptaanmu. Bentuklah aku menurutmu, jadikan baru roh jiwaku. Tuhan wujudkan kehendakmu, Tuhan kuduskan pikiranku, beri kekuatan kepadaku untuk melakukan kehendak-Mu. Ayat 4 kita bangkit berdiri. Tuhan wujudkan kehendak-Mu, tuntun langkahku di jalan-Mu, penuhi aku dengan Roh-Mu, tinggal sertaku di dalamku. Marilah kita mendoakan persembahan kita. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwa semua, nyawa juga hidupku, harta milik-Mu semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Tujuh loma amang situa sagala menyapa ruas niuriata atik tungadong na mangidehita di Facebook nang Sony di YouTube.
kepada jemaat HKBP Resort Diaspora yang berada di gereja dan juga yang berada di rumah masing-masing, kami dari Parhalado HKBP Resort Diaspora mengucapkan selamat hari Minggu bagi kita semua. Horas, salam sehat madita salhukna. Ya. Sejenak kita mengikuti ada informasi dari video anak sekolah minggu, KUR dan pembacaan Hari Kartini kami berikan. Sekolah minggu akan merayakannya pada minggu ini. Jadi anak-anak sekolah minggu sudah mengumpulkan beberapa video di mana mereka akan bercerita tentang perjuangannya Kartini, dan ada juga puisi, dan ada juga bagaimana mereka akan bersemangat untuk mencapai cita-cita mereka. Demikianlah videonya, silakan dinikmati. Terima kasih. Kesetaraan gender artinya keadilan di antara laki-laki dan perempuan. Menurut Emma Watson, perempuan juga punya kesempatan untuk maju seperti laki-laki. Saya ingin seperti Kartini yang bercita-cita menolong perempuan Indonesia supaya bisa bebas belajar dan bersekolah. Akhirnya, sekarang perempuan Indonesia sudah bisa bebas belajar dan menggapai cita-citanya. Seperti Kartini yang bercita-cita menolong perempuan Indonesia, saya bercita-cita menjadi dokter agar bisa menolong pasien yang sakit dan mengobatinya agar sembuh dari penyakitnya. Kartini berasal dari bangsawan Jawa. Zaman dulu, perempuan tidak dibolehkan ke sekolah, tetapi Kartini berbeda. Dia dapat pendidikan yang baik di sekolah Els. Dia menulis surat-surat ke teman-temannya di Belanda menceritakan bahwa di negaranya perempuan tidak dapat bersekolah. Dan Kartini pun memperjuangkan emansipasi wanita. Dia bahkan menulis buku berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Tetapi, itu Kartini zaman dulu. Zaman sekarang udah lahir banyak Kartini-Kartini yang jauh lebih hebat. Buktinya, ibu-ibu yang sudah kehilangan suami dan masih mampu menyekolahkan anak-anaknya yang tidak punya apa-apa supaya dapat pendidikan yang baik. Raden Ajeng Kartini adalah pejuang kaum perempuan. Ia memperjuangkan hak perempuan agar setara dengan hak laki-laki. Pada masa kecilnya, ia hanya mengecap pendidikan tingkat SD. Saat ia dewasa, ia dinikahkan oleh ayahnya dengan Joyodi Ningrat. Joyodi Ningrat mendukung cita-cita istrinya untuk membangun sekolah untuk kaum perempuan. Kita bisa merasakan perjuangannya sekarang agar perempuan bisa bersekolah tinggi, seperti Ibu Megawati, Ibu Risma sebagai Menteri Sosial, dan Ibu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan. Teman-teman, kali ini aku akan menceritakan tokoh pahlawan perempuan yang berjuang untuk Indonesia bernama Raden Ajeng Kartini. Ia merupakan putri dari Bupati Jepara kala itu. Ia tercukupi dalam kebutuhan materi. Ia bahkan bersekolah di Els, Irupes Lager School. Tetapi pada masa itu banyak anak-anak yang tidak dapat sekolah, khususnya perempuan, karena ketidakseimbangan hak antara laki-laki dan perempuan. Ia merasa seharusnya setiap anak pantas mendapatkan pendidikan yang layak, dan ia ingin memperjuangkan itu. Seluruh impiannya ia curahkan ke dalam surat-surat, dan ia juga membangun sekolah agar setiap anak-anak bisa mendapatkan pendidikan yang layak dan pantas. Ia meninggal umur 24 tahun. Setelah meninggal, para kaum pemuda ingin memperjuangkan seluruh mimpi Raden Ajeng Kartini. Seluruh isi surat pemikiran tentang Raden Ajeng Kartini disatukan ke dalam buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Ada kata motivasi yang pernah dikatakan oleh ibu kita Kartini, yaitu teruslah bermimpi, teruslah
nanti. Itulah kisah sepenggal tentang Ibu Kartini. Selamat Hari Kartini. Ajeng Kartini adalah pahlawan nasional Indonesia. Beliau lahir pada tanggal 21 April tahun 1879. Beliau memiliki ayah yang bernama R.M. Adipati Arya Sosroningrat dan ibu yang bernama M.A. Ngasirah. Kartini anak kelima, putri pertama dari ke-11 bersaudara. Kartini harus dipilih tidak boleh lanjut sekolah. Karena itu pendidikan Kartini yang sampai sekolah dasar. Kartini memohon merintih kepada ayahnya, tetapi ayah Kartini menolaknya. Pamali bagi seorang wanita beraktivitas di luar. Semasa kecilnya, Kartini banyak menggunakan waktu untuk membaca dan menulis. Singkat cerita, Kartini menikah, melahirkan anak, dan Kartini meninggal pada usia 25 tahun. Halo semuanya, seperti kalian sudah tahu, hari ini adalah Hari Ibu Kartini. Nah, kenapa hari ini adalah Hari Ibu Kartini? Karena Ibu Kartini lahir hari ini, yaitu 21 April 1879. Nah, pada zaman Ibu Kartini lahir, semua anak perempuan tidak bisa pergi ke sekolah. Kenapa ada anak cewek di sini? Kan cewek-cewek tidak bisa pergi ke sekolah. Pergi kamu. Dan Ibu Kartini tidak suka itu, tetapi dia terus menurut dengan peraturan itu. Saat Ibu Kartini meninggal, teman dia mengasihi surat-suratnya ke orang Belanda. Lalu semua orang terharu dengan surat itu. Dari situlah anak perempuan bisa pergi ke sekolah. Halo teman-teman dan kakak-kakak sekolah minggu. Aku Zafta akan storytelling mengenai cita-cita. Cita-citaku adalah menjadi pemain sepak bola terkenal. Kenapa? Karena aku sangat menyukai olahraga khususnya sepak bola dan aku sangat mengidolakan Cristiano Ronaldo. Dia sangat hebat dalam bermain bola sehingga terkenal di usia muda. Dan aku juga ingin mengharumkan nama bangsa seperti Cristiano Ronaldo dan juga Nikita Kartini. Jadi teman-teman, ayo semangat untuk meraih cita-cita, karena tidak ada yang tidak mungkin jika kita terus berusaha untuk mencapai cita-cita. Ini bersaja kamu untuk perempuan Indonesia. Semua bisa sekolah, semua bisa punya cita-cita. Terima kasih Ibu Kartini, engkau pahlawan perempuan Indonesia. Ibu Kartini, engkaulah putri bangsa Indonesia dan bela kaum perempuan dan pembantu bangsa. Engkau adalah kita kecil dalam kegelapan, membawa harapan di dalam keputusasaan. Ibu Kartini, aku kagum dengan cita-citamu. Engkau menjadi teladan bagi perempuan Indonesia, memajukan pendidikan bagi mereka, menulis keadilan bagi kaum perempuan. Ibu Kartini, engkau adalah sejuta asa dan ketidakpastian bagi perempuan yang tertinggal. Harus gelap terbit terang. Habis gelap, terbitlah terang. Hal itulah ada di benakmu. Tidak ada pembatas di antara kita dan mereka. Terima kasih atas jasa-jasamu yang telah menuntun kami menjadi orang yang pantang menyerah, menjadi orang yang tak putus asa. Habis gelap, terbitlah terang. Habis gelap, terbitlah terang. Mulai saat ini. Habis gelap, terang. Terima kasih.
Demikianlah video dari anak-anak. Terima kasih. Keren loh itu. Keren.